Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Lalu Chandra Prayuda dengan NIM C1L011948. Di sini saya ingin menjelaskan ya salah satu bentuk pengembangan jasa lingkungan sebagai tugas dari manajemen ekowisata dan jasa lingkungan. Adapun tema yang saya angkat di sini adalah pengembangan pembangunan kapasitas dan pembayaran jasa lingkungan untuk konservasi di kawasan sumber mata air Cokro Tulung, studi kasus di Kota Surakarta, Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki permasalahan manajemen sumber daya air beberapa wilayahnya. Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih 32,18 juta jiwa yang masih kekurangan persediaan air untuk rumah tangga dan sektor industri. Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta sudah melakukan kerjasama sejak Indonesia belum merdeka. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah Kota Surakarta tersebut adalah dalam pendistribusian air dari Umbul Cokro Tulung Klaten ke Surakarta untuk keperluan air bersih masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Air baku yang diambil dari sumber alam Cokro Tulung Kabupaten Klaten untuk pelanggan air minum di Kota Surakarta yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat di sekitar sumber mata air Cokro Tulung juga memiliki permasalahan pemanfaatan air yang muncul ketika merasakan debit air yang dulunya melimpah sekarang menurun ketika di daerah sekeliling sumber mata air dibangun PDAM dan adanya pabrik aqua. Berdirinya PDAM dan pabrik aqua yang menyedot air dengan kekuatan pompa berdaya besar mengakibatkan pasokan air untuk hektaran sawah di sekitaran mata air berkurang. Jangkauan aliran mata air sebelum adanya pembangunan PDAM dan pabrik aqua bisa sampai ke daerah Pedan dan Cawas. Oke, di sini ada tujuan pengembangan jasa lingkungan atau pembayaran jasa lingkungan. Adapun tujuan dari pembayaran jasa lingkungan di mata air Cokro Tulung yaitu 1. Menjaga kelestarian lingkungan dalam hal mata air Cokro Tulung. 2. Melakukan konservasi sumber daya air demi meningkatkan efisiensi dari air tersebut agar kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga. Yang ketiga atau C, peraturan atau kontrak yang mendasari. Di sini ada beberapa peraturan yang mendasari pengembangan jasa lingkungan di kawasan tersebut. Yang pertama itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 20 tentang upaya konservasi menjelaskan bahwa konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan di setiap wilayah. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009. Secara tegas, undang-undang tersebut menyebutkan FES merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. D. Jenis jasa lingkungan yang dibayarkan. Di sini, adapun jenis jasa lingkungan yang dibayarkan pada penelitian ini adalah air itu sendiri. Karena jasa lingkungan itu berbagai macam jenisnya, tapi fokus dari pembahasan ini adalah air. Adapun pihak-pihak yang terlibat sebagai penyedia di sini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Sebagai pemanfaat yaitu masyarakat Klaten dan Surakarta, petani dan pelaku industri yang berada di daerah tersebut. Perantara di sini adalah pemerintah Kabupaten Klaten. Adapun mekanisme pembayarannya. Secara umum 4 mekanisme pembayaran PES di Indonesia. Yang pertama, community to community, C to C. Yang kedua, private to community, V to C. Government to government, G to G. Community to government. Nah, di sini ada perbedaan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang ada diterapkan di dunia. Yang pertama, direct negotiation, yaitu transaksi langsung antara penyedia dan pengguna jasa lingkungan yang mencakup dalam suatu proyek pembangunan, namun seringkali menghasilkan proses negosiasi yang panjang. Yang kedua, intermediary
based transaction, yaitu fasilitator berperan agar mengurangi biaya transaksi dengan cara mencari informasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan proses transaksi. Fasilitator juga berperan mengurangi risiko kegagalan dalam membangun kapasitas masyarakat, mencari partner tepat, serta mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, fault transaction, yaitu pendekatan yang mengandung risiko transaksi dengan membagikan investasi melalui beberapa pembayaran jasa lingkungan. Yang keempat, joint venture, mekanisme yang melibatkan investor yang menawarkan input yang seimbang untuk memulai suatu perusahaan dan penyaluran imbalan bagi lingkungan melalui perusahaan tersebut. Kelima, ada internal trading, transaksi antar departemen dalam suatu organisasi. Terakhir, over the counter traders, di mana jasa lingkungan dikemas terlebih. Oke, yang terakhir di sini ada evaluasi keberlanjutan program PJL, pengembangan jasa lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, program PJL masih berlangsung sampai saat ini dengan terus dikembangkannya Perumda Surakarta. Itu juga dengan keinginan masyarakat untuk membayar PJL masih tinggi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.